Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah. Sebelumnya Al-Fakir ucapkan salam hormat, salam sayang, salam kangen. Al-Fakir sangat banggakan, Al-Fakir sangat muliakan semua saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada. Bil masyariq wal magharib wa min qaufin ila qaufin min ladun Adam tentu ila yaumil qiyamah. Pertama-tama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Sehingga kita bisa hidup di dunia ini selamat, sentosa, dan sukses. Dan tentunya berbahagia. Dan begitu pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah hambanya yang dirahmatinya, dan menjadikannya kita dimasukkan ke surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya hal surga dan neraka ini adalah jelas prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita merasa angkuh, merasa sombong, merasa gagah, merasa benar-benar kita yang paling benar. Boleh kita merasa benar, tapi jangan merasa yang paling benar. Karena yang namanya paling itu enggak ada terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan kita berpecah. Inilah yang menyebabkan kita hancur hubungan kita. Adanya rasa paling. Sehingga kita tidak segan-segan untuk bisa menyalahkan, bahkan untuk bisa mengatakan sesat kepada orang lain karena yang tidak sepaham dengan kita. Hal inilah yang menjadikan hubungan kita hancur lebur. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita adalah untuk kita bersatu menyatu. Tapi kita malah bercerai-berai, berpecah belah. Jangankan dengan beda agama,
jangankan dengan berbeda bangsa, jangankan berbeda suku, masih suatu suku, masih satu bangsa, masih satu agama, bahkan masih satu grup, kita masih bisa saling salah menyalahkan, masih bisa kita saling pecah belah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa arti Al-Quran yang kita hafal? Apa arti hadis, manfaat Quran dan hadis yang kita pelajari? Kalau kita masih seperti itu. Karena Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berpecah belah. Bukankah Allah di dalam Al-Quran telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tafarraqu jami'an. Janganlah berpecah berai kamu sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu sekalian menjadi golongan atau tergolong atau masuk golongan orang-orang yang musyrik. Bukan musyrik karena kita menduakan Allah saja. Bukan kita musyrik karena kita menganggap ada Tuhan selain Allah saja. Tapi minal ladzina farraqu. Ya, termasuk orang-orang yang pecah belah. Yang gontok-gontokan. Yang saling salah menyalahkan, saling sesat menyesatkan. Ya, intinya alladzina farraqu. Orang-orang yang benar-benar mengadakan perpecah belahan. Itu kata Allah di dalam Al-Quran, wala tafarraqu minal musyrikin, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina tafarraqu. Jadi jangan menjadi orang-orang yang musyrik, ya antaranya orang-orang yang pecah belah. Karena syiaan, bahkan bergolongan-golongan, berpartai-partai, berorganisasi. Tapi kepartaian, keorganisasian untuk menjadi perpecahan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan bima ladaihim parihun, dengan seperti itu merasa bangga. Wah, kita mendirikan partai, tapi partai itu bukan membawa kedamaian. Kita mendirikan ormas itu bukan mendirikan kedamaian, bukan menjadikan kedamaian, bukan menggagas kedamaian, tapi justru perpecahan. Itu pun musyrik kalau orang seperti itu. Kenapa? Karena berarti sudah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu misalkan termasuk sirkulnya sirkul asgor ataupun apa, yang jelas itu adalah tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, kita membuat ormas, kalau ormas untuk misalkan membawa kesatuan, membawa kebersatuan, membawa penyatuan umat, ya bagus, silahkan saja. Atau misalkan membuat partai-partai untuk membawa umat bersatu, menyatu dalam perdamaian, ya bagus saja. Tapi kalau kita membuat, mengadakan partai lah, ormas lah, tapi hanya untuk ego-egoan bahwa aku yang lebih bagus, bahwa aku yang lebih baik. Bahkan bima ladaihim parihun, bangga kita dengan mengatakan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Quran. Jadi intinya kita tidak dibenarkan apapun alasannya kita berpecah belah. Tidak dibenarkan. Kita tetap harus satu, menyatu. Harus kita bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Adanya terwujudnya persatuan, maka akan jadi kekuatan. Kita kuat, pasti kita menang. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Tapi walaupun bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah yang maha dahsyat. Kita mempunyai Allah yang maha hebat. Kita punya Allah yang maha rahman dan rahim, pengampun, pemaaf. Oleh karena itu, Nabi Muhammad telah bersabda, man taba, barang siapa yang bertaubat,
kembali kepada Allah, merasa kita salah, merasa kita punya dosa, merasa kita telah jilah daripada aturan Allah, daripada syariat Allah yang telah diberikan kepada kita, bertobat kita kepada Allah merasa salah. Qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, sebelum kiamat, taballu alaih, maka kita diampuni saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi ada waktu, selagi dunia ini mabsut, selagi dunia ini terbuka lebar, semakin dunia ini berada dengan gagahnya, tegaknya, maka ayo kita kembali bertobat kepada Allah, hilangkan rasa aku, hilangkan rasa sombong angkuh yang ada di diri kita. Karena kesombongan, keangkuhan hanyalah mencelakakan kita. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita akan celaka, apalagi di akhirat. Nabi kita telah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man, siapapun itu orang, fi qalbi, yang ada di dalam hatinya, misqalu habbatin min kibrin, ada sedikit saja rasa kesombongan, tidak akan masuk surga. Inilah norma-norma, nilai-nilai keagamaan kita yang kadang-kadang kita lupakan. Bukan kita tidak mengerti hadis, bukan kita tidak mengerti Al-Quran. Hadis kita hafal, Al-Quran kita mengerti, tapi pelaksanaan yang kita kadang-kadang lengah. Kadang-kadang kita tidak teringat, kadang-kadang kita terlupakan. Oleh karena itu, ya Allah, marilah kita berdoa bareng-bareng kepada Allah. Ya Allah, berilah kami taufik dan hidayah, dan berilah kami alam pikiran yang bisa mencerna dan bisa melaksanakan apa yang Allah tugaskan, yang Allah syariatkan kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu kalimat, yang mana kalimat ini adalah sangat dahsyat untuk kalau kita terdesak hutang. Ya, namanya kita hidup ya di dunia. Kita kadang-kadang punya keinginan tinggi, punya keinginan besar, tapi kadang-kadang kita nggak ada jalan, ya maksudnya. Ya, kita ada satu-satu jalan, kita menghutang, akhirnya kita banyak hutang. Ya, karena namanya kita hanya punya cita-cita, hanya punya tujuan, tapi Allah lah yang menentukan. Pada akhirnya kita hutang banyak, ternyata kita akhirnya yang kita cita-citakan nggak tercapai, hanyalah hutang yang numpuk. Gitu kan. Akhirnya kita usaha macet, perdagangan kita pun seperti itu, bisnis kita pun sama, akhirnya tinggal hutanglah menggunung. Ya akhirnya hutang sampai miliaran lah, ratusan juta lah, bahkan mungkin ada yang sampai melebihi dari miliaran, triliunan mungkin. Akhirnya kita buntu. Tapi kita punya Allah yang maha dahsyat, punya Allah yang maha pemberi, yang maha kaya. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjebak dengan hutang yang sangat dahsyat, yang sangat banyak, yang tidak kita bisa mengatasinya, ayo. Ini di area Al-Hikmah, para ulama Al-Hukama, para hukama memberikan kepada kita satu solusi, satu cara, ya tentu kita kembali kepada Allah ya. Berzikir, yaitu auradkan ini. Baca surat Al-Mulk ya, Tabarok itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwal musir sampai akhir ya. Dibaca itu 38 kali dan puasa kita 9 hari. Jadi kita puasa 9 hari, malamnya habis sembahyang Isya kita baca surat Tabarok 38 kali. 38 kali. Setelah beres membaca surat Tabarok, kita minta aja kepada Allah, ya Allah. Ya minta uang aja, minta uang yang banyak. Dari mana saja datangnya. Ini adalah mungkin bagi kita berat. Tapi bagi Allah tidak ada yang berat. Kalau Allah menghendaki kun, maka payakun. Allah menghendaki apapun itu, pasti terjadi. Jadi sehabis kita membaca 38, langsung kita berdoa, minta kepada Allah langsung. Minta uang lah, minta harta. Ini di amal selama 9 hari. Siangnya kita puasa.
Nanti kalau sudah beres, ini aurad 9 hari ya, disertai puasa ini, kita dawamkan sehabis sembahyang subuh 1 kali saja. Tapi tentunya jangan lupa hadorotnya. Sebelum kita membaca ini hadorot dulu, tulis. Ini hadorotnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya hadratin nabiyina nabil mustafa, sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah wa ususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihimus salatu wassalam syai'ulillahumul Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa hadrati sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah wa ila hadrati sayyidina Hasan wal Husain wa ummihim al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin khususan ila hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirru al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati Sayyid Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Ahmad Muhsin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Kyai Haji Madrasi wa ila hadrati Kyai Tusqadim wa ila hadrati Buya Armin wa ila hadrati Buya Dimyati wa ila hadrati Kyai Asnawi Caringin wa ila hadrati Mansur Cikadun wa ila hadrati Kyai Yusuf Cikondang khususan hadrati Syekh Ustadzi Said Asdamil Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadzi Man Ajajani Hadza khususan hadrati Abi wa Ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ini hadratnya ya, baru kita membaca auradnya yaitu surat Tabarok itu yang 38. Ini insya Allah kalau kita amalkan, kita kerjakan, berapapun hutang kita, berapa berat pun masalah muskilat di dalam kehidupan kita, insya Allah kita ditolong, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan atau ijazahkan. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga. Silahkan. Ini amalkan Al-Fakir Ridhalillahi Ta'ala. Dan sekali lagi, yang belum subscribe, ringankan tangan untuk subscribe, like, dan komen. Juga bagikan sekali lagi kepada siapapun itu. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir Ridhalillahi Ta'ala. Insya Allah, dengan meng-share, membagikan ini adalah insya Allah bernilai ibadah. Karena pada hakikatnya adalah mengajak ikhwan akhwat saudara-saudara kita untuk menghadap Allah dan bergema, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.